Halo, selamat malam dan selamat jumpa. Hari ini kita akan membuat aplikasi untuk latihan created, update, delete. Jadi membuat, mengupdate, dan menghapus menggunakan framework Coordinator. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita tulis Selin, kemudian Evangelista, usianya 30, jenis kelamin perempuan, kita pilih fotonya, statusnya tetap aktif dan simpan. Selin mau diedit, oh usianya keliru. Usianya ternyata 40. Oh 40, maka kita update. Fotonya mau diganti, oh yang ini berarti update. Nah ini, kalau tambah data misalkan Marcel Widianto, usianya 28, jenis kelamin laki-laki, fotonya kita upload, kemudian statusnya aktif dan simpan. Kalau misalkan kita hapus, selesai. Kita hapus, selesai. Demikian, kita lanjutkan ke materi pembahasan codingannya. Ya, untuk filenya saya taruh di deskripsi, silakan di download ya. Oke, ini dimulai dari ketika sampean ini ambil CI-nya itu dari websitenya, jadi dipastikan auto load-nya ini, yang di auto load ini area database, session nggak apa-apa, tapi untuk login sebenarnya session. Nah, nggak apa-apa, ini ditulis saja. Ini intinya ini database ya, karena kita memakai database. Sedangkan helpernya itu memakai URL, form, dan file. Mengapa kita pakai form? Karena kita memakai form untuk upload, URL untuk mengambil edit segmen 3, sedangkan file karena kita sedang upload file tadi ya. Config-nya untuk base URL kita kasih sesuai dengan nama foldernya ya. Kalau di SAM ADHD doc ini, karena saya menggunakan root_ci3, maka saya tulis root_ci3, jadi http localhost root ci3. Selanjutnya index PHP saya hilangkan. Ini untuk menghilangkan index PHP saya ganti dengan htaccess. Jadi htaccess-nya ketika mengakses, maka index PHP diwakili di sini, tinggal di copy aja ya, atau dipakai. Selanjutnya ke database. Database-nya ini database sudah diisi sesuai dengan database-nya masing-masing. Kalau di sini sudah saya siapkan di foldernya ya, di database-nya. My admin. Database-nya testing, tidak muncul. Oh, komputer saudara-saudara. Nah, ini database-nya testing. Oke, database di sini terdiri dari strukturnya, ini adalah ID, first name, last name, usia, gender, foto, dan status. Status ini bisa diaktifkan atau diblok ya, karena ini tabelnya tabel user ya, dengan kolom-kolom seperti ini. Untuk filenya saya sertakan di filenya di deskripsi. Nah, untuk mengakses ini, menampilkan ini, maka awal-awal itu kita memakai controller.
memakai controller di controller user. Nah, hanya user dari di lot awal modelnya adalah model user. Jadi ini X data load datanya, view user data user. Nah, ini adalah di folder view user. Nah, data user ini filenya di sini. Nah, di sini di controller dijelaskan bahwa kita memakai melot model. Nah, model ini ngelot database-nya di load data. Jadi this model load data dia masuk ke ditampung di variabel X data ini. X data nanti dilempar ke view-nya menjadi variabel X ini. Nah, model ini ada di sini, model user. Nah, model user load data. Nah, ini load data dia ngambil di database order by ID, description. Nah, ini query TSDP get user. Balikan ke query hasilnya. Di sini adalah this load view user data. Nah, data ini ketika di view data user ya, ini karena data user. Nah, ini datanya. Jadi setelah bikin tabel misalkan begini ya. Nah, ini kan tampilan HTML-nya saja. Nah, HTML-nya saja termasuk ini jQuery-nya, pakai bootstrap-nya ya. Nah, setelah itu kita bikin tabelnya. Nah, di sini datanya for each result as row. Nah, di sini baru dijabarkan jika fotonya kosong, foto tidak kosong dan filenya ada, maka ditampilkan image foto. Nah, di sini saya bikin seperti itu. Kalau tidak ada ya kosong. Kemudian row first name, last name, gender ya, jenis kelamin itu ya. Kemudian di sini ada action. Nah, action ini untuk edit dan delete. Ngambilnya ID nanti ya. Nah, seperti tampilannya seperti ini. Jadi karena tidak ada data maka ini masih kosong. Kemudian kita lakukan add data. Add data ini adalah di sini. Add data lah, ini add data. Dia mengambil URL ini, add user. Add user ini sebenarnya di controller user, fungsinya add user. Jadi seperti ini. Nah, ini add user. Dia memerintahkan untuk load view-nya user input data. User input data di sini. Ya kan? Ini nah, di tampilan HTML ini inputannya ya, dari mulai ini form metodenya post, actionnya nanti ketika disubmit dia masuk user, di control user simpan data ya. Inputannya first name, last name, usia, jenis kelamin ya, kemudian filenya itu tipe foto, status. Selanjutnya di sini ada submit ya, submit, value-nya simpan. Jadi kalau kita lihat add data, nah ini first name misalkan Selin Evangelista, usianya 30 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Kita ambil filenya, nah ini, kemudian statusnya aktif, kita klik simpan. Nah, klik simpan ini, ketika ngeklik simpan yang dibawa di input data ya, klik simpan submit, ini akan mensubmit ke controller di sini simpan data. Nah, di sini dijabarkan first name, inputannya itu apa, first name, last name, usia, gender, nah foto, file foto ini, kemudian status. Nah, jika foto tidak kosong ya, maka saya bikin file name-nya. Untuk file name-nya first name, last name ya, kemudian upload path-nya asset image. Nah, asset image ini ada di folder
aset image ini. Nah, aset image ya di folder rootnya. Nah ini kalau belum ada, bikin aset image kemudian disimpan di sini. Tipe yang diizinkan adalah get override ini untuk mereplace ya, maksudnya menindih jika filenya maksimal saya batasi 2 mega. Nah, file name-nya adalah ini, sudah dijabarkan. Kemudian memakai library upload. Nah, konfliknya seperti ini. Konfliknya kemudian lakukan do upload foto. Lah, foto ini ada, kenapa kok foto? Karena inputannya di sini adalah memakai foto, nama name-nya foto ini. Ya kan? Jadi jika ini true, maka file name download, ambil file name-nya, kemudian disimpan ke dalam database. Nah, ke dalamnya ini kita bentuk data array, jadi first name, last name, usia, gender, foto, status. Ini sama dengan yang di database. Kemudian this model user. Nah, karena modelnya adalah model user, kemudian simpan data, ini datanya ditampung di data ini. Nah, masuk ke model user, simpan datanya ini this db insert ke dalam tabel user, datanya itu tadi ya. Kemudian return true, kembali lagi direct ke halaman user seperti ini. Jika melakukan edit, nah perbedaannya di sini, edit data, kita kembali ke data user. Di sini ditampilkan user edit. Otomatis ketika tombol edit ini diklik, dia akan mengembalikan ke controller user edit. Nah, controller user edit di mana? Nah, ini di sini. Edit. Nah, ini ngambil data 1. Nah, load data single model user, load data single. Saya bikinnya seperti itu, load data single ini pada baris 13, fungsi load data single dengan ID-nya. Nah, di sini this URI segment 3. Nah, di mana itu? Nah, ini edit. Edit kalau diklik di pojok sini, di pojok kiri ada, diklik gitu, klik. Nah, URI segmen 7-nya di sini. Ya. Sehingga diambil datanya URI segmen 3, kemudian load view. Hasilnya adalah, karena ini dari model tadi, dari database, dia ngambil data sesuai dengan ID this db, di mana ID adalah ID, maka get user, ambil semua tabel user, dikembalikanlah di sini. Jadi ini edit data user, dia kembali di sini dan ditampilkan di slot X. Nah, variabelnya ditampung di X tadi ya, dengan array data. Nah, kita buka edit data. Pada edit data, di view user edit data. Ini sama tampilan atasnya ya, untuk head sama body. Yang membedakan adalah di sini. Kita bikin inputan tadi, inputannya cuman bedanya adalah di sini. Dari data result row, maka dipecah lagi ID, kemudian row ya, kemudian last name, gender, foto. Nah, ini kemudian ada inputan, tinggal value-nya itu diisi dari hasil result dari query database tadi, ID. Nah, untuk ID kita sembunyikan hidden. Untuk data ini harus diisi, cuman karena tidak perlu ditampilkan, tipenya tipe hidden, saya taruh di sini. Ini taruh sembarang, pokoknya di bawah form ini. Jadi metodenya ini kalau di submit post, actionnya adalah ke masuk controller user, update data dengan data-data di sini. Kalau ada perubahan di sini, untuk select data lihat gendernya, kalau laki-laki maka kita bikin selected nya kosong, kemudian selected 1,
ini yang selected, nah nanti masuk ke sini, valuenya kosong, value kalau selected maka yang dipilih di sini. Oke, begitu juga yang lain. Kemudian di submit. Nah, di submit misalkan ada perubahan Selin usianya 29. Terus karena kita tidak merubah foto, maka tinggal langsung update. Ya, usianya berubah dari 39. Kalau fotonya dirubah, ya tinggal diganti upload ulang gitu aja. Bagaimana kalau dengan delete? Nah, delete tinggal di delete. Ketika mendelete ini, maka semua data akan terhapus dan juga termasuk fotonya. Jadi fotonya pun akan terhapus. Nah, gini. Selesai. Oke. Jika teman-teman ada yang kebingungan masalah dari Groot ini, silakan komen di bawah, dan juga kesulitannya apa silakan disampaikan. Nanti kita selesaikan bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kalian juga belajar sama-sama. Terlebih lagi teman-teman saya yang dari PA, monggo silakan komen kalau ada kesulitan. Jangan lupa share linknya ini dan subscribe, like, komen, dan lain-lain untuk kemajuan dari channel ini. Akan banyak share-share yang mudah untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.